Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bihifdzil uhudi wa ada'il huquq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina fi kulli ghurubi syamsin wa syuruq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tema tentang huquq waliul amr. Hak-hak para pemimpin yang wajib ditunaikan oleh setiap warga negaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jika datang kepada mereka satu perkara yang menyangkut tentang keamanan atau rasa takut, mereka pun menyebarkannya. Jikalaulah mereka mengembalikan hal itu kepada Rasul dan kepada waliul amri mereka, pada para pemimpin mereka, maka orang-orang yang ingin mengetahui kebaikan di antara mereka akan mengetahui. Orang-orang yang ingin mengetahui hakikat sesuatu akan mengetahui tentang manfaatnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitan illa qalila. Jikalau seandainya bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya, maka kalian pasti akan mengikuti syaitan kecuali sangat sedikit di antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man ata'a amiri faqad ata'ani." Dan siapa yang taat kepada amirku, kepada para pemimpin yang aku pilih, maka sungguh dia telah taat kepadaku, kata Nabi SAW. Waman asani faqad asallah. Dan siapa yang bermaksud kepadaku, kata Nabi SAW, maka sungguh dia telah bermaksud kepada Allah. Waman asa amiri faqad asani. Dan siapa yang bermaksiat kepada para pemimpin yang aku pilih, para pemimpinku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama kita baca tadi adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dan juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alaika as-sam'a wat-tha'ah fi 'usrika wa yusrik wa manshatika wa makrahik wa atharatin 'alaik." Wajib kalian taat dan mendengar. Wajib kalian mendengar dan taat kepada para pemimpin, baik saat susah maupun mudah, saat susah maupun senang, baik engkau saat gembira ataupun benci, ataupun saat engkau atau saat orang lain lebih diutamakan daripada kalian, atau para pemimpin lebih mengutamakan orang lain daripada kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim memberikan peringatan tentang ada hal-hal yang wajib kita tunaikan, kewajiban yang wajib kita tunaikan kepada para pemiliknya. Banyak sekali dijelaskan. Dan di antara kewajiban-kewajiban yang agung yang wajib kita tunaikan kepada para pemiliknya adalah taat kepada para pemimpin sebagaimana dalam firman Rasulullah Ta'ala yang barusan kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Dan ulama kaum muslimin telah sepakat bahwasanya ayat ini memberikan petunjuk kepada kita tentang wajibnya taat kepada waliul amr.
Dan Allah SWT sungguh telah menghubungkan ya, taat kepada Allah SWT dengan iman. Ketika Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian menghubungkan lagi ketaatan kepada waliul amr, para pemimpin, dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Jadi menghubungkan antara ketaatan kepada waliul amr dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Mengapa demikian? Li'annaha tu'addu niyabatan anha. Karena taat kepada pemimpin itu dianggap sebagai ganti atau berada pada kedudukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa tabi'atan laha, dan taat kepada ulil amri minkum adalah mengikut kepada ketaatan pada Allah dan Rasul. Jadi kita taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam, sungguh sangat mengagungkan ya, perintah yang sangat agung untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Karena taat kepada pemimpin itu akan menimbulkan rasa aman, persatuan, kehidupan yang sejahtera, pertahanan yang kuat, baik itu dalam skala pribadi, keluarga, maupun skala nasional atau skala kenegaraan. Dan itu adalah salah satu cara untuk menegakkan agama dan menjaga jiwa dari segala kezaliman, dan menjaga harta dan kehormatan dan akal agar tidak tercemar, agar tidak diganggu. Maka siapa yang taat kepada para pemimpinnya, maka akan selamat dari segala keburukan. Dan itu adalah termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mendapatkan pahala yang besar. Seorang penyair mengatakan, in syi'ta an tahdha bis sa'adati wal munah fa'ati' ulatal amri fi husnil imtithal. Jika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, maka taatlah kepada para pemimpin dengan sebaik-baiknya. Di antara hak para pemimpin yang wajib kita tunaikan adalah berdoa kebaikan untuk mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum a'immatukumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Yang paling baik di antara kalian adalah, atau pemimpin yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang kalian mencintainya dan mereka pun mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Dan mereka mendoakan kalian dengan kebaikan dan kalian pun mendoakan mereka. Saling mendoakan antara rakyat dan pemimpinnya dengan doa yang baik, agar diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, ditambahkan hidayah oleh Allah SWT untuk menegakkan kebenaran. Dan di antara hak para pemimpin yang wajib kita tunaikan adalah mengagungkan mereka, bukan sebaliknya menghinakan mereka, karena mereka mempunyai kedudukan yang agung, kedudukan yang sangat mulia sebagai perpanjangan daripada Allah dan Rasulnya dalam menegakkan hukum-hukum Allah SWT di bumi. Karena tidak ada yang menegakkan syariat dan hukum Allah SWT di bumi kecuali para pemimpin-pemimpin yang saleh. Sebagaimana perkataan para ulama, ta'zimu ulil amri wajib. Mengagungkan para pemimpin, waliul amr, adalah wajib. Dan jika seseorang sebagai rakyat menemukan
yang dia tidak ridhoi terhadap para pemimpin, maka boleh mendengarkan menasihati, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan terang-terangan, bukan mencela mereka di depan khalayak, tapi menemui mereka dengan cara yang baik, menasihati mereka. Para ulama mempermisalkan menggandeng mereka, kemudian menasihati mereka, bukan dengan maksud untuk menjilat, tapi menasihati. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk kewajiban seorang sebagai rakyat terhadap para pemimpinnya adalah menyebut kebaikannya dan berterima kasih kepadanya dan bersikap loyal kepada mereka selama dalam kebaikan. Dengan demikian, maka akan terciptalah kehidupan yang aman dan tentram, sentosa di dalam masyarakat, di dalam negara yang aman, dengan pemimpin yang dicintai rakyatnya dan rakyat yang mencintai pemimpinnya, saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain. Rakyat mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, dan begitupun pemimpinnya mengayomi rakyatnya dengan sepenuh hati. Saling bekerja sama dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling ta'awun, bekerja samalah kalian dalam hal kebaikan dan dalam ketakwaan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma waffiqna li ta'atika wa ta'ati man amartana bi ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, dituntun untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada orang-orang atau para pemimpin yang Allah perintahkan untuk kita taat kepadanya. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.